Sungguh mulia akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang hayatnya, beliau menjadi suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Karena itu, sungguh beruntung mereka yang hidup sezaman dengannya dan beriman kepada risalah yang dibawanya. Tidak ada orang yang membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali hatinya tertutup dengki. Rasulullah merupakan pribadi yang luhur. Walaupun sudah dijamin masuk surga, beliau tetap melakukan amalan-amalan secara wara, yakni penuh sikap hati-hati supaya terhindar dari segala yang haram. Suatu ketika, menjelang wafatnya, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Kepada mereka, Nabi Muhammad SAW menuturkan pesan, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku merupakan Nabi, pemberi nasihat, dan mengajak kepada Allah atas izinnya. Bagi kalian, aku tidak berdaya seperti saudara yang sebapak dan seibu. Maka siapa saja di antara kalian yang pernah aku sakiti, bangkitlah dan balaslah aku, sebelum datang nanti pada hari kiamat kelak," sabda beliau. Mendengarkan itu, seluruh sahabat diam, tak berucap sepatah kata pun. 3 kali berturut-turut Nabi Muhammad SAW mengimbau siapa saja di antara mereka agar membalaskan perbuatan yang pernah dilakukannya setimpal. Tiba-tiba, berdirilah seorang sahabat, namanya Ukasyah. Dia lantas menghampiri Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika tidak engkau imbau orang-orang 3 kali, tentu tidak ada yang berani membuatku untuk datang kepadamu. Apa yang engkau inginkan, wahai Ukasyah?" tanya Nabi Muhammad SAW. Ukasyah kemudian menuturkan kesaksiannya pada waktu perang Badar silam. Dia mengingat, saat itu unta yang ditungganginya tiba-tiba lepas kendali, sehingga mendahului unta Nabi. Malahan, Ukasyah sempat sedikit keluar dari rombongan pasukan muslimin. "Ketika aku turun dari untaku dan mendekat ke arah engkau, saat itulah mendadak engkau mengayunkan cambuk, sehingga mengenai tubuhku. Aku tidak tahu saat itu, apakah engkau bermaksud mencambukku atau unta," tutur dia. Nabi memahami duduk perkaranya, maka beliau menyuruh Bilal bin Rabah untuk meminta sebuah cambuk dari Fatimah di rumahnya. Putri Nabi Muhammad SAW sempat heran, untuk apa Bilal meminta cambuk, sedangkan yang disuruh tidak menjelaskan apa-apa. Di masjid, para sahabat sudah berkerumun. Mereka sesungguhnya menahan amarah terhadap Ukasyah. Mengapa pria ini sampai tega meminta kisas, yakni hendak menghukum Nabi dengan cambuk? Namun, Rasulullah sudah bertindak tegas. Balasan sudah semestinya ditunaikan. Jangan sampai ada hal itu menjadi perkara di akhirat kelak. Ketika Bilal sampai, maka diserahkanlah cambuk itu kepada Ukasyah. Abu Bakar dan Umar segera menghadang sahabat itu. "Wahai Ukasyah, ambil cambuk itu dan biarkan aku yang dicambuk." "Kami tidak rela engkau mencambuk Rasulullah," kata mereka hampir bersamaan. "Duduklah kalian, sesungguhnya Allah telah mengetahui kedudukan kalian berdua," perintah Nabi. Tidak hanya Abu Bakar dan Umar sebenarnya. Semua sahabat dan kaum muslimin di sana ingin menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai sasaran cambuk Ukasyah. Namun, Rasulullah sudah menjatuhkan instruksi. "Ukasyah, cambuklah aku, lakukanlah bila benar aku pernah berbuat salah kepadamu," kata Nabi Muhammad SAW sendiri. "Wahai Rasulullah, sewaktu engkau mencambukku pada waktu perang Badar, badanku saat itu tidak ditutupi kain," terang Ukasyah lagi. Maka Nabi Muhammad pun melepas bajunya, sehingga tampak kulit punggung dan perut beliau. Seluruh sahabat menampakkan wajah tidak suka akan perbuatan Ukasyah ini. Tiba-tiba, Ukasyah melepaskan cambuk itu dan segera memeluk Nabi Muhammad dari belakang. Dia juga menciumi punggung Rasulullah SAW. "Aku ingin memeluk engkau, ya Rasulullah, sehingga kulitku menyentuh kulitmu. Sungguh sebuah kemuliaan bagiku bila bisa melakukannya," kata Ukasyah yang kini berderai air mata. Para sahabat yang tadinya gelisah, kini ikut dalam keharuan. Mereka memahami maksud Ukasyah yang semata-mata